Selamat pagi Bu Feni dan Bu Romauli. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas FL2. Wuling Place Surabaya berdiri tahun 2018. Dealer pertama Wuling Place ini berlokasikan di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Analisis manajemen yang utama adalah Wuling mengaplikasikan konsep layanan terpadu 3S. Wuling siap memberikan layanan yang optimal dan baik. Kemudian Wuling menyusun konsep teknologi yang sangat canggih. Untuk luas industrinya, Wuling Place Basuki Rahmat, Surabaya berdiri di atas lahan sebesar 1.500 meter persegi, menyediakan area pameran atau showroom yang sangat luas. Segmenting dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmenting perilaku dan sikap, segmenting demografi, segmenting geografi, segmenting psikografi. Untuk targetingnya anak muda dan dewasa usia di atas 30 tahun ke atas. Untuk positioningnya, Wuling mendesain citra perusahaan dan memberikan penawaran nilai di mana customer akan tertarik dengan Wuling. Konsep project dan keunikan project. Untuk SWOT-nya, Strike memiliki harga yang terjangkau, sudah memiliki pabrik di Indonesia, memiliki banyak kecanggihan teknologi. Untuk awareness-nya, kualitas produk tidak konsisten, penjualan yang cukup rendah, kurangnya promosi untuk meningkatkan penjualan. Untuk opportunity-nya, angka lahiran di Indonesia relatif terus meningkat sehingga banyak keluarga muda yang tentunya menjadi target marketing dari Wuling. Untuk trade-nya, kekecewaan pelanggan yang disampaikan melalui media review. Kemudian untuk situasi lingkungan bisnis baik yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi. Di dalam aktivitas pemesanan Wuling diperlukan produk, price, place, promotion, dan people. Aktivitas operasional, aktivitas manufaktur, aktivitas pemasaran dan penjualan, aktivitas distribusi. Untuk pemanfaatan teknologi, ada problem masalah otomotif di Indonesia, harga relatif tinggi, kurangnya update mengenai teknologi, pengembangan teknologi terhadap mesin kurang, penggunaan smartphone dengan mobil kurang. Kemudian pemecahan masalahnya ada IOF, WIND, MyWuling, kemudian ada ADRS. Berikut adalah BMC untuk target market saat ini. Baik, selanjutnya ada proses design thinking, ada empati atau masalah perusahaan Wuling Blast yang sudah kelompok kami temukan. Yang pertama, Wuling memanfaatkan kondisi internal dan eksternal dalam perkembangan perusahaan di kancah internasional. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan, harus disesuaikan lingkup negara yang dituju. Yang ketiga, ada brand Wuling masih kurang gaung atau kurang dikenal di masyarakat. Yang keempat, ada tipe produk di pasaran masih sedikit. Dan yang kelima, ada spare part terkait aksesoris dan mesin tergolong langka atau susah dicari. Oke, untuk selanjutnya ada prinsip design thinking. Yang prinsip design thinking dibagi menjadi 3. Yang pertama ada human centric, yang kedua user centric, dan yang ketiga observasi. Baik, selanjutnya ada daftar empati dan analisis permasalahan. Beberapa rancangan diskusi kelompok kami yang ditemukan dalam perusahaan Wuling Blast Surabaya. Yang pertama ada selera konsumen sangat tinggi tetapi harga ingin rendah. Yang kedua ada ekosistem dan infrastruktur. Yang ketiga ada bahan bakar mobil Wuling terkenal boros dan mesinnya kurang bertenaga. Dan yang keempat ada trust issue terhadap brand. Yang kelima ada mesin yang dimiliki rata-rata kurang awet atau cepat rusak. Baik, selanjutnya ada define. Nah, define atau penetapan masalah yang paling utama yang mempengaruhi permasalahan lainnya. Yang pertama ada ekosistem dan infrastruktur, yang kedua ada mesin yang dimiliki rata-rata kurang awet yang mempengaruhi bahan bakar mobil cepat boros. Dan yang ketiga ada citra merek Wuling yang mempengaruhi trust issue konsumen. Baik, selanjutnya ada sintesa atau analisa masalah terhadap define. Ada 3. Yang pertama, ekosistem dan infrastrukturnya atau pengisian bahan bakar listrik masih belum banyak. Yang kedua, ada mesin yang dimiliki rata-rata kurang awet. Dan yang ketiga, ada citra merek Wuling. Nah, dan yang terakhir ada ideation. Ideation atau citra merek Wuling berpengaruh terhadap trust issue atau pembelian Wuling. Citra merek produk Wuling Motors Indonesia ini yang terdiri dari recognition, reputation, affinity, dan domain itu belum sepenuhnya mendapat tanggapan baik dari responden. Selanjutnya ada Avanti Maps. Pada poin C ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu kualitas mesin yang terbilang bandel, spare part yang jarang ditemukan, kurang maksimal pada sisi transmisi, kayak akan fitur canggih yang dimiliki, dan lain sebagainya. Kemudian pada pointing, stigma masyarakat terhadap produk Cina, spare part mobil Cina yang susah dicari, murah dan fiturnya banyak, dan lain sebagainya.
Kemudian pada poin DAS, yaitu quality control lebih detail, berita kerusakan dan ketidaksempurnaan menjadi penghalang, asuransi yang belum terjamin, dan lain sebagainya. Kemudian pada poin feels, impatient dan overwhelmed. Yang kedua, harga jual jatuh, kurangnya sounding ke berbagai event di kalangan masyarakat, asuransi yang ada kurang menjamin. Kemudian point of view target market ruling yaitu wanita dan pria dengan usia 20-40 tahun yang termasuk dalam generasi Z dan generasi milenial yang mencintai lingkungan dan memiliki mobil. Dibutuhkan juga untuk pasangan muda, untuk pribadi atau keluarga, untuk anak muda yang minimalis dan simple, anak muda yang melek akan teknologi, konsumen dengan gaya hidup eco-friendly. Insight yang didapatkan yaitu fasilitas yang nyaman, teknologi yang canggih, dan lain sebagainya. Scamper yang pertama yaitu substitute. Antara Wuling A dan B sama-sama memiliki kapasitas yang sama, yang membedakan hanyalah harga dan fitur. Kemudian pada combine, memperkaya fitur inovasi teknologi digital cerdas dapat dikombinasikan dalam setiap seri mobil Wuling. Untuk adaptasi fitur voice command untuk memudahkan pengguna dan lain sebagainya. Modify-nya, skala marketing yang digunakan bisa diperbesar dengan semua tools secara offline maupun online. To another use, memanfaatkan aplikasi My Wuling Plus sebagai pendukung fitur teknologi pada mobil dan lain sebagainya. Kemudian eliminate, aktivitas terkait menyalakan mobil dengan aplikasi perlu dilakukan agar lebih memudahkan sebagai cadangan. Dan yang terakhir yaitu reverse, di mana dapat mereverse physical design yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih menarik dan nyaman digunakan, mengatur ulang fungsi dan bentuk mobil yang diharapkan dengan fitur dan teknologi yang ditawarkan dan juga lain sebagainya. Nah, untuk prototyping sendiri, kami di sini berfokus untuk memiliki visi di mana kami ingin membantu pencegahan kepunahan minyak bumi dan support produk listrik, terutama untuk transportasi di masa mendatang. Misi kami dengan berbagai pengembangan yang mempengaruhi psikologis konsumen agar membantu merawat bumi dan berpindah ke transportasi yang lebih menguntungkan di masa mendatang, dan dapat mensukseskan program berkelanjutan pemerintah atau SDGs atau Sustainable Development Goals. Untuk misi kami dalam pengembangan branding Wuling hingga selling sendiri yaitu antara lain yang pertama yaitu kolaborasi dengan berbagai perusahaan besar untuk support B2B. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan seluruh media lokal hingga nasional. Dan yang ketiga kolaborasi dengan pemerintah demi mensukseskan program SDGs. Yang keempat yaitu pendanaan ke berbagai pihak event yang diselenggarakan. Dan yang kelima yaitu pendanaan ke berbagai wisata, transportasi atau tempat wisata. Dari kelima poin tersebut kami memfokuskan pada yang pertama yaitu funding, di mana kami akan menyelenggarakan event dengan minimal target pengunjung yaitu 38.000, dan yang kedua yaitu jangkauan event lebih dari 3 kota besar. Kemudian yang kedua sendiri yaitu tagline. Di sini tagline sendiri kami ingin fokuskan pada publikasi, jadi publikasi sendiri bisa lebih menyeluruh ke penjuru baik secara offline maupun online. Tahapan setelah prototype, kita akan melakukan testing sebelum kita meluncurkan inovasi produk kita atau jasa yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan Google Form untuk menganalisa apakah tagline kami sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Berdasarkan target responden kami lebih mengutamakan yang memiliki mobil. Dari hasil kuesioner, senilai 59% memiliki mobil atau sejumlah 24 responden akan menjadi target kami. Dan rata-rata mobil yang mereka miliki sebanyak 1 mobil. Selanjutnya, hasil mengenai kuesioner jika mereka melihat iklan Wuling rata-rata menyebutkan bahwa informasi yang ditujukan sangat bermanfaat, ramah lingkungan, pasarnya menjanjikan, dan juga yang pastinya harganya juga terjangkau. Mobilnya juga canggih dan juga menarik. Untuk iklan Wuling, mereka lebih sering mendapatkan di teman ataupun lebih utamanya mereka melihat di pameran atau event dan juga media sosial. Dan juga reklame mereka juga sering jumpai. Untuk urutan yang pertama yang terbesar adalah media sosial sebesar 38,5%, teman dari rekomendasi teman 30,8%, dan juga pameran menempati ukuran nomor ketiga yaitu sebesar 17,9%. Selanjutnya, jika ada iklan, responden kami menjelaskan bahwa 56% mereka tertarik dan terlintas di benak mereka
di event dan 33%-nya di televisi, yang mana funding event kami lebih cocok kita berikan di event-event dengan kolaborasi dengan Wuling. Dan selanjutnya, jika iklan promosi responden itu lebih dominan di media sosial karena mendapatkan presentasi sebesar 74% dan iklan pada event hanya 17%. Di sini ada pemaparan mengenai tagline kami, yaitu support eco-friendly lifestyle with Wuling. Dan di sini mereka responden kami mendukung 48,7% dan juga 41% mereka memilih poin 5 dan 4, yang artinya mereka aware terhadap transportasi untuk pengendalian polusi dan sumber daya alam untuk kedepannya. Dan juga tagline kami dengan Safe World with Wuling menempati urutan 51% dan 25,6% dari total 39 responden, yang mana mereka lebih mendukung tagline kami untuk dipromosikan dan diluncurkan lebih lanjut. Hasil selanjutnya mengenai iklan Wuling, mereka lebih tertarik di dalam event, yang mana mereka langsung dapat melihat secara langsung bagaimana iklan tersebut dan menarik awareness mereka lebih lanjut. Dari pemaparan hasil kuesioner kami mengenai tagline dalam kolaborasi event ataupun funding event Safe World with Wuling atau Support Eco-Friendly Lifestyle with Wuling mendapati posisi setuju atau 79,5%, sebanyak 31 responden setuju bahwa tagline tersebut dapat dipaparkan atau dilakukan lebih lanjut karena dapat mempengaruhi minat konsumen lebih lanjut di iklan tersebut untuk membeli produk Wuling dan mendukung SDGs atau Sustainable Development Government Goals. Kesimpulan dari kuesioner kami bahwa responden setuju dengan Safe World with Wuling atau Support Eco-Friendly Lifestyle with Wuling dapat dijadikan funding event atau iklan kami dalam suatu event dan media sosial yang dapat berpengaruh untuk kenaikan distributor dalam meningkatkan penjualan produknya. Sekian dari kami kelompok Botaniko. Saya dan teman-teman mohon maaf jika ada salah kata atau salah materi dan pemaparan kata. Terima kasih atas perhatiannya.